Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, today kita akan membahas all about Linux. Tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Doris. Kamu bisa panggil saya Doris. Oke, saya dari Batam ya. Dari sebuah pulau yang bertetanggaan dengan negeri Singapura. Right? Tentang Linux, hari ini mungkin kita akan membahas hanya teori dasar Linux ya. Jadi today cukup teori dulu. Oke, seperti yang ada di layar, kita akan memperkenalkan Linux kepada kalian semua. Right, jadi Linux ini sudah ada di setiap kehidupan kita. Semua device yang kita pakai di balik layarnya ada Linux. Sedangkan yang memiliki skill Linux hanya sedikit. Sedangkan industri-industri dan pekerjaan sudah banyak yang membutuhkan Linux. Jadi ini kesempatan kalian guys untuk belajar Linux lebih dalam lagi. Right? Jadi Linux ini adalah sebuah kernel ya, kernel dari sebuah sistem, di mana kernelnya merupakan controller pusat ya dari semua yang terjadi di komputer. Jadi adalah core of the core ya dari sebuah komputer. Linux ini juga disebut GNU ya, atau software yang gratis ya, yang menyediakan semuanya fitur-fitur gratis, diambil dari komen-komen yang ada di Unix ya. Jadi berangkat dari Unix maka terlahirlah Linux ya. Oke, Linux awalnya dari tahun 1970 ya, di mana dikembangkan oleh AT&T Bell Labs. Ya. Dasarnya Unix itu ditulis dengan bahasa C. Kemudian tahun 1991 seseorang bernama Linus Torvalds atau Father of Linux. Jadi nama Linux sendiri diambil dari nama beliau, Linus Torvalds. Jadi S-nya diganti dengan X. Mungkin karena berkaitan dengan Unix, jadi digunakanlah huruf X, jadi Linux. Dia awalnya dari hobi, oprek-oprek, and then jadilah sebuah operating system yang baru bernama Linux ya. Kemudian dikembangkan lagi sebelumnya dari tahun 83 sebenarnya sudah dikembangkan juga oleh Richard Stallman ya. And then Linux ini open source, artinya dia ini software ini terbuka untuk siapa saja yang mau mengubah codingnya ya. Jadi semua software Linux ini boleh diotak-atik sehingga terlahirlah banyak distribution atau distro nama kerennya. Oke. Berbeda sama tetangganya, yang satunya itu tertutup, terkunci, jadi sifatnya berbayar. Sedangkan Linux free, semua bisa pakai, cuman modal CD untuk copy dia punya ISO, and then kamu bisa deploy, install di
laptop kamu dan kamu bisa free pakai unlimited. Ya, oke. Linux ini memiliki distro yang bisa digunakan untuk kamu sebagai dipakai rumahan atau dipakai di kantor atau mungkin untuk server yang ada di office, dan juga untuk menghemat biaya kebanyakan industri menggunakan Linux, right? Dan Linux ini ada dua tampilan. Pertama GUI, sama dengan tetangganya yaitu Windows, itu berupa GUI atau Graphical User Interface. Sedangkan Linux ini menggunakan juga CLI, Command Line Interface, ya. Alright, kita terlebih dahulu membahas tentang sistem operasi. Ya, sistem operasi ini adalah sebuah software yang berjalan di suatu perangkat komputer yang mengatur atau mempertemukan ya antara hardware dengan software. Dia sebagai perantara, singkat dengan OS. Oke, kedepannya kita akan menggunakan bahasa OS. Kebanyakan OS saat ini Windows, Apple, Macintosh, dan Linux. Ya. Oke, di fitur-fitur yang ada di OS ini, baik itu role, function, life cycle, stabilitas, dan kompatibilitas. Jadi tiap OS memiliki beberapa strength point atau titik kelemahan dan kekuatan ya, dari segi role, fungsi, life cycle, dan yang lainnya. Dan juga dari segi harga pastinya ya. Yang paling penting itu segi harga. Untuk Microsoft atau Windows memiliki biaya tahunan atau biaya license-nya ya. Sedangkan Apple tidak memiliki biaya tahunan, tapi hanya bisa dipakai oleh hardware yang berbau Apple, yang bermerek Apple. Sedangkan Linux ada yang free, ada juga tapi Linuxnya free, tapi dukungannya atau bantuan karena yang banyak yang tidak mengerti Linux, maka bantuannya berbayar ya. Ya, kita menghargai lah, mereka udah susah payah belajar Linux, kita tinggal pakai aja. Tapi kalau kita bingung ya kita tanya ke mereka. Kalau sifatnya free dikasih, kalau berbayar ya kita mesti bayar supportnya. Mungkin untuk paling hanya untuk penggunaan server Linux yang agak ribet ya. Kalau untuk desktop ya mungkin kita bisa belajar sendiri. Dan kedepannya saya akan membuat video-video tentang tutorial Linux ya. Oke, untuk Windows sendiri fitur-fiturnya ada versi untuk desktop, ada versi untuk server. Release cycle-nya 3-5 tahun. Dari mulai Windows yang 95, 98 ya, kan 3 tahun ya. Windows 2000 2 tahun. Jadi biasanya Windows ini ada GUI-nya, tampilannya berupa GUI ya, udah cantik ya, ada jendela-jendela, window-window, berasal dari namanya window, jendela. Oke, and then untuk Apple, Macintosh hanya dia bersifat eksklusif ya, agak elite, hanya jalan di hardware yang berbau Apple, dan juga ada versi servernya juga, dan juga memiliki certified di Unix. Kemudian rilisnya antara 1,5 tahun sampai 2 tahun. Rilis versinya ya.
And then terakhir Linux juga berbagai macam distro. Jadi dia memiliki banyak versi ya. Dan juga untuk penggunaan bisa di desktop, di server, dan di network. Tapi ada juga Linux yang berbayar atau versi komersil ya. Tapi kebanyakan adalah dibuat berdasarkan komunitas atau kreativitas sehingga digratiskan. And then Linux sendiri role-nya di server untuk komersil, di desktop, juga untuk komputer-komputer yang berbau spesialisasi. Oke, and then Linux ini bisa 5 tahun sampai ada juga yang sampai 13 tahun baru ganti versi. Ya, untuk SUSE misalnya. Kemudian stabilitasnya Linux lebih stabil. Juga ada juga versi testing dan juga versi unstabil, mungkin yang masih beta ya. Oke, distro Linux ada macam-macam ya, ada mulai dari Red Hat yang terkenal, dia lebih fokus kepada server dan juga mengeluarkan seri RHEL, Red Hat Enterprise Linux, di mana suatu distro yang stabil dengan jangka waktu yang panjang versinya. Kemudian ini adalah dibiayai oleh Fedora dan juga memiliki varian CentOS. Ya. Ini adalah untuk versi gratisannya. Lalu ada varian atau distro yang lain, SUSE. SUSE dari Slackware ya awalnya. Kemudian juga memiliki versi server dan juga versi client atau workstation. Kemudian ada varian OpenSUSE di mana ini full free ya, open source. Kemudian varian atau distro yang lain Debian berasal dari komunitas, memiliki paket manajemen. Contohnya variannya adalah Ubuntu, lumayan terkenal ya, banyak dipakai di kampus-kampus. Bisa untuk ada versi desktop, ada versi servernya. Kemudian Linux Mint juga versi dari Debian. Nah, ini yang paling terkenal nih, yang setelah kita menggunakan handphone Android yang digadang-gadangi oleh Samsung. Samsung memiliki Android OS, di mana kita saat ini pasti menggunakan HP Android, di mana kita bisa melakukan apa saja ya. Ternyata ini adalah hasil atau anak dari Linux ya. Jadi kalau tanpa kalian sadari, dia adalah bagian dari Linux. Yang mendevelopnya Google. Oke, ada lagi versi lain yaitu Raspberry menggunakan Raspbian, distronya ALFS, juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Oke, kita sampai di modul ketiga tentang bekerja di Linux. Baik, hari ini ada beberapa modul yang akan kita bahas ya, kupas. Pertama, navigasi tentang Linux desktop, aplikasi, konsol, package manajemen, bahasa pengembangan atau development, dan security di Linux, dan juga cloud. Alright, pertama kita akan membahas bagaimana kita bernavigasi atau mengeksplor desktop Linux. Untuk menjadi Linux System Admin, kita butuh atau wajib nyaman dulu ya dengan Linux sebagai desktop. Jadi kita bisa mengisi ilmu tentang basic-basic dari Linux. Sistem admin dia menggunakan Linux ya untuk memanage servernya.
dan membantu user dalam masalah problem-problem kecil ringan yang ada di Linux. Kemudian merekomendasikan software baru dan update-update tentang tugas-tugas yang ada di Linux. Alright, Linux juga memiliki GUI juga, ya. Jadi tetap mirip-mirip Windows, tapi dia lebih mengedepankan command line untuk agar kita bekerja lebih ringan. Maka direkomendasikan hanya install yang versi command line. Command line interface CLI mirip-mirip dengan command prompt yang ada di Windows, tapi ini lebih powerful ya. Oke, dalam kita booting ke suatu GUI, maka ada dua cara, yaitu bisa akses command line, bisa juga akses GUI. Dan juga ada virtual terminal. Kita bisa mengetikkan komen terminal ya, untuk mencari di komen lainnya di Linux. Aplikasi-aplikasi yang ada di Linux bisa kita gunakan setelah kita menjalankan Linux, booting, lalu login dan masukkan password. Kemudian kita bisa mengaksesnya. Begitu tugas ini dipakai, kita bisa menjalankan semuanya yang ada di Linux. Linux ini macam-macam, ada untuk aplikasi Word-nya, ada untuk browsing web, ada juga ada untuk klien email, dan yang lain-lain. Udah lengkap ya, mirip dengan Windows, semua lengkap dan free. Ini free guys, free. Dan banyak kegunaan lainnya. Dan pastinya Linux ini lebih ringan. Kemudian ada aplikasi mayoritas atau aplikasi yang umumnya dipakai ya untuk Linux. Misalnya aplikasi server untuk menyediakan informasi dari komputer server ke komputer client. Untuk aplikasi desktop ada web browsing, ada text editor mirip-mirip Notepad, ada untuk muter musik, muter lagu, muter yang lainnya. Dan juga untuk aplikasi yang lain, kalkulator, segala macam, gambar, drawing, dan tools yang melengkapi Linux ini sendiri. Ya. Aplikasi server sendiri macam-macam, bisa untuk HTTP server, web server, untuk cloud ya, cloud yang sekarang lagi booming, di mana semua sudah nggak berupa fisik lagi, server kita berada di cloud, di internet, di awan-awan, jadi kita tidak tahu dia di mana, tapi itu dipastikan aman, sehingga kamu bisa akses dari mana saja, dari device mana saja, semua serba cloud. Ada on cloud, ada next cloud. And then untuk aplikasi desktop bisa menggunakan, untuk email bisa menggunakan Thunderbird atau Kmail atau Evaluation. And then untuk menggambar kita bisa menggunakan Blender, GIMP, dan Audacity untuk mengedit suara atau lagu. Kemudian untuk produktivitas untuk karyawan-karyawan kantoran bisa menggunakan LibreOffice atau OpenOffice. Inksoft juga ada. And then untuk browsing bisa menggunakan Mozilla dan juga Google Chrome. Kecuali Edge ya, Edge atau IE Internet Explorer itu hanya punya Windows. Di Linux lu nggak bakal ketemunya, guys. And then console tool untuk Unix atau Linux ini pastinya memiliki konsol atau tool untuk mengatur sistem, yaitu berupa shell. Shell ini banyak, ada Bourne shell, ada C shell, Bash shell, Tosh, Console, dan yang lainnya. Dan untuk mengedit text editor, mengedit teks bisa menggunakan Vim, Emacs, Pico, Nano. Kalau di Windows, lu pasti kenal Notepad. Kemudian ada package management di Linux. Ada kamu bisa tambahin paket-paket, update paket. Kalau Linux yang nggak lengkap, kamu bisa download. Ada komennya apt-get
update, jadi bisa menambah Linux software atau mungkin semacam install lah ya, install feature ya, add feature kalau di Windows. Lalu ada namanya package Debian, ada Red Hat Package Manager. Ini berbeda fiturnya, berbeda juga OS-nya ya, distronya, sorry. Kemudian untuk bahasa, kamu bisa menggunakan bahasa C, C++, dan Java di Linux, dan juga JavaScript pastinya. Kemudian bahasa lain juga ada Perl, PHP, Ruby, Python yang lagi lagi trending ya, Python ini. Kemudian dan yang lainnya. Itu bisa diimplement di Linux. Kemudian untuk keamanan Linux, dia menggunakan administrator, kemudian cookies, untuk browsing website kita bisa clear, dan juga password. Kita harus mengamankan komputer kita dengan cara menguatkan password ya. Memperkuat password dengan menggunakan password yang kuat. Jangan sampai dihack ya. Kemudian untuk privasi ada VPN untuk mengakses drive atau network kantor dari rumah, ada Tor browser, ada yang lain juga. Cloud, seperti yang saya jelaskan tadi, cloud sudah mulai trending, dipakai oleh industri. Linux juga menyediakan ya. Semuanya bisa disimpan di Linux, di cloud. Kita hanya tinggal remote, konten yang ada di cloud kita bisa pakai di mana-mana. Kalau ada macam-macam, ada public cloud, private cloud, community cloud, dan hybrid cloud atau campuran ya. Oke, Linux juga bermain di cloud. Linux memiliki fleksibilitas, aksesibilitas, komunitas cloud, dan hybrid cloud, serta keamanan yang tinggi. Linux ini open source, jadi kodenya bisa di-inspect. Jadi kalau ada yang menghack, bisa ketahuan. Jadi dia terbuka ya, jadi gampang untuk dites. Dan jarang di-hack juga sih Linux. Kemudian virtualisasi juga sekarang lagi tren virtualisasi, di mana kita bisa menyimpan, menginstal OS secara virtual, dan data-data kita disimpan di server virtual. Karena virtualnya lebih aman, lebih murah juga. Karena kalau fisik kita pasti belinya mahal, kemudian kita juga akan kerepotan kalau ada yang hardware yang rusak. Kalau virtual kamu nggak perlu khawatir, tinggal sewa aja. Ya, tinggal install di suatu hardware yang kuat, yang strong, yang powerful. Kamu nggak perlu khawatir tentang problem hardware ya. Ada namanya VMware, ada juga OpenBox ya. Lalu container, ada Docker untuk programmingnya. Kamu harus mengerti Docker, Kubernetes, dan juga pods, nodes, semua. Alright, modul 4. Ini terakhir ya. Open source software dan license. Jadi secara harfiah Linux ini adalah open source. Jadi artinya secara filosofi user memiliki hak untuk mendapatkan source code-nya dan memodifikasi sesuai keinginan mereka masing-masing. Jadi coding itu di open ya, untuk free ya. Maka dikembangkanlah banyak varian-varian Linux. Jadi untuk distandarisasi kita bisa menggunakan merujuk kepada IEEE dan POSIX ya. Kemudian ada Project GNU yang membangun Unix, dan juga mereka membuat Linux menjadi suatu paket yang berharga, yang lebih lengkap. Oke, untuk license-nya dalam membeli software ada ownership, ada money transfer, ada licensing. Ownership untuk yang memiliki kekayaan intelektual,
Kemudian money transfer, apakah ada biaya, bagaimana biayanya dibayar. Kemudian license-nya apa yang kamu dapat dan apa yang kamu lakukan untuk software. Lalu ada agreement EULA sama dengan Microsoft, GPLv2 dan free. Jadi free semua bisa lihat coding, modifikasi dan mendistribusi ulang dengan nama yang lain. Ya. Jadi ada foundation, ada lembaga yang melegitimasi dari software yang free ini. Didirikan tahun 85, dia membuat namanya copyleft ya. Jadi kalau copyleft, kalau pernah lihat file copyleft, bukan copyright ya, copy ke kiri ya. Jadi bisa memodifikasi, itu artinya bisa memodifikasi software yang gratis, tapi untuk meng-share atau membagi gitu ya, harus menampilkan copyleft ya. Kemudian ada FOSS, ada FLOSS. Juga ada istilah-istilah lain, atribusi, share alike, no derived, non-commercial. Jadi tidak boleh untuk dikomersilkan atau untuk bisnis ya. Jadi hanya untuk pemakaian personal. Ini istilah-istilah yang lainnya. Nah, jika softwarenya gratisan, jadi bagaimana dapat duitnya perusahaan itu? Oke, dia ada cara lain ya, mungkin menawarkan produk atau menawarkan service, misalnya kayaknya seperti Red Hat dan Ubuntu, dia membuat distro yang lebih lengkap dari distro-distro lainnya, lalu dia menawarkan service layanan untuk menginstalasi, mengkonfigur ya. Dan juga ada tool yang bisa didapatkan, misalnya Wireshark mungkin yang ada di Kali Linux. Lalu bisa menggunakan hardware yang lainnya, Evo. Oke, mungkin sampai di situ saja. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, oke. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.